sifat manusiawi itu ia memiliki sifat baik terhadap orang yang baru baik kepadanya. Jadi ketika ada teman atau saudara atau tetangga atau siapakah yang baik kepada kita, kita ini baru baik, langsung mencurahkan tenaga kita, waktu kita untuk orang yang baik kepada kita. Tapi anehnya kita pribadi itu kurang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Allah itu zat yang paling baik di antara siapapun. Itu Allah. Mulai kita di alam roh, di alam janin, mulai kita lahir di dunia, ila yaumil qiyamah, nanti di akhirat, tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita ini masih belum maksimal untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum maksimal. Padahal Allah ini layak kita nurut kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita tidak membangkang kepada Allah, kita patuh kepada Allah. Itu sangat layak kita itu patuh kepada Allah. Allah kurang baik apa kepada kita? Kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua dari Allah, nikmat-nikmat yang kita peroleh, yang ada dalam diri kita, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan andai kita ini disuruh ngitung nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tidak mungkin bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah dalam Al-Quran, andai kata kita mau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Dari mata kita diberikan oleh Allah agar bisa memandang, bisa membedakan mana warna hijau, warna putih, warna hitam, warna biru. Kita bisa membedakan. Dari siapa ini? Dari Allah. Telinga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala normal, baik, bisa mendengarkan. Dari siapa? Dari Allah. Apa kita pernah mensyukuri hal-hal yang sedemikian ini? Jarang. Allah juga berkata, wa qalil min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit. Belum lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmatnya berupa indera kelima, indera lima indera. Bisa kita merasakan sentuhan dan lain-lain. Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak dan wajib kita imani dan kita syukuri. Tapi sifat manusiawi lebih memperhatikan, ya, lebih cinta kepada orang yang baru baik kepada kita. Misal kita diberi setiap hari sama orang 1 juta, lebih lagi setiap hari kita diberi sama orang 5 juta, 10 juta, pasti kita baik. Ditelepon 24 jam, kamu bisa enggak ke sini? Berangkat langsung. Kenapa? Orang tersebut perhatian sama saya, memberikan uang, memberikan ini, memberikan itu dan lainnya. Tapi kalau adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan Allah untuk melaksanakan sholatnya, untuk sujud kepada Allah. Kebanyakan orang tidak sadar, lebih enak, lebih milih tidur. Belum lagi tahajud, belum lagi di duhurnya, di asarnya, di maghribnya, di isaknya. Lebih banyak yang beribadah atau yang lalai, lebih banyak yang taat atau yang maksiat. Itulah sifat manusiawi. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling baik terhadap kita ialah Nabiullah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita, hadirin. Mulai kita sebelum lahir
Sudah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ummati, 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 umatku, umatku, selamatkan umatku, dunia sampai di akhirat besok selamatkan umatku ya Allah. Nabi Muhammad membimbing kita, membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, dari gelap menuju ke nur. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita itu selayaknya juga membahagiakan, membanggakan, mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan malah meninggalkannya. Meninggalkannya di dunia, kelak di akhirat minta syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu ingin diingat Rasulullah, ya ingatlah Rasulullah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Nah, bagaimana supaya kita bisa diingat oleh Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disyafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hendaknya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menginginkan itu semua harus menjalani minimal 5 hal ini. Minimal 5 hal ini. Yang pertama, kita harus tahu siapa itu Rasulullah. Ma'rifatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kenal. Na'rifahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu siapa. Kita harus membaca sirahnya. Kita harus membaca sejarahnya. Harus mengenal dulu. Makanya ada kata-kata tak kenal, tak sayang. Bagaimana kita akan sayang kepada Rasulullah? Kenapa? Padahal kita tidak kenal Nabi. Bagaimana kita akan cinta kepada Nabi Muhammad sedangkan kita tidak mau mengenal Nabi Muhammad? Nah, yang pertama ialah an-na'rifahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita ini mengenal. Ayo baca sejarahnya Nabi Muhammad, sirahnya Nabi Muhammad. Kita terkadang mengenalkan kepada anak-anak kita, mengenalkan kepada orang yang kita sayangi, bintang film, bahkan Yahudi, Nasara, dikenalkan. Siapa itu Ronaldo, siapa itu Messi, siapa ini, siapa itu. Mereka anak-anak kita, teman-teman kita lebih mengenal itu daripada Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita mengenal siapa itu Nabi Muhammad, siapa nama ayahnya, siapa istri-istrinya, siapa anak-anaknya. Berapa tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, usia berapa, apa ajarannya, apa sunnah-sunnahnya. Ini kita terapkan pada diri kita kalau kita pengen dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah an-na'rifahu, setelah mengenal Nabi Muhammad, yang kedua hendaknya at-ta'alluq bi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita itu menggantungkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu menghadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, hendaknya kita menggantungkan atau merasa dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya kita selalu ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu masuk dalam hitungan ketiga, at-ta'dhim li sunnati Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa ta'alluq, supaya kita bisa teringat, menggantungkan diri kepada Rasulullah. Kita harus mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diajarkan semua oleh Nabi kita, Nabi yang selalu perhatian kepada umat-umatnya. Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah. Semua sudah ada doa-doanya. Mau tidur, apa doa mau tidur? Diajarkan oleh Rasulullah. Bacaan-bacaan wirid sebelum tidur, baca ayat kursi, baca bismillahirrahmanirrahim minimal 21 kali, baca doa bismika Allahumma ahya bismika amut, dan lain-lain. Semua diajarkan. Bangun tidur kita membaca doa yang diajarkan
oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa semua diajarkan. Bangun tidur bersiwak dahulu, baca doa, ya. Terus mau masuk kamar mandi, sebelum masuk baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dengan tangan, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, keluar doa dahulu. Semua diajarkan oleh Rasulullah. Mau makan sambil duduk, cuci tangan dahulu, sebelum makan berdoa dulu. Nah, kalau kita ingin selalu menghadirkan Rasulullah, semua yang diajarkan oleh Rasulullah ini amalkan. Nah, di situ ketika kita semua ini mengamalkan semua yang diajarkan oleh Rasulullah, minimalnya itu hati kita itu teringat oleh Rasulullah SAW. Oh, ini ajaran Rasulullah. Nah, ketika itu Anda bisa ta'alluq. Anda bisa menggantungkan diri Anda kepada Rasulullah SAW. Dan yang nomor 4, baru kathratu sholati alaih. Baru Anda memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Perbanyak. Bukan sekedar membaca, tapi perbanyak. Bukan sekedar membaca, tapi perbanyak. Ya, diperbanyak. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, orang yang kelak dekat dengan aku di surga, di akhirat, ialah orang yang paling banyak baca sholawat kepadaku. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau Anda kepengen dekat dengan Rasulullah, kepengen di samping Rasulullah, berbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan indahnya sholawat itu ketika Anda bersolawat, maka Anda akan dijawab sholawatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah dari orang muslim, orang Islam, dari umatku yang bersolawat kepada aku Muhammad SAW, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruhku ke dalam jasadku, sehingga aku tidak ditakdir oleh Allah membalas solawatnya. Ketika ada teman daripada Anda SMS atau WA kepada Anda, setiap hari 1 kali aja. Kelamaan, waktu demi waktu, menit demi menit, Anda pasti hafal siapa orang itu. Apalagi kalau nge-WA, nge-SMS Anda setiap harinya 10 kali, 100 kali, 1000 kali, pasti Anda hafal orang itu. Pun demikian kita kalau ingin dihafal oleh Rasulullah SAW, sering-seringlah kita bersolawat, bersalam kepada Rasulullah SAW. Insya Allah di akhirat kita dihafal oleh Rasulullah. Insya Allah kita di akhirat disyafaati oleh Rasulullah. Insya Allah kita di akhirat dicintai oleh Rasulullah. Insya Allah di akhirat kita disayang oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW memilih kita menjadi teman, menjadi tetangganya di surga kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, ketika kepengen sempurna dicintai oleh Rasulullah SAW, hendaknya kalian memperhatikan urusan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, siapa orang yang dia ikut andil dalam urusan umat Rasulullah, baik itu dalam keadaan senangnya atau dalam keadaan susahnya, maka ia termasuk golongan daripada umatku. Ya. Dia termasuk orang-orang muslim. Dan siapa orang yang tidak mau ikut andil, dia tidak ada sedikit pun condong urusan baik kepada orang-orang muslim, Nabi Muhammad mengatakan dia bukan golongan orang muslim. Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau Nabi Muhammad tidak menggolongkan orang itu orang muslim, lantas di akhirat mau kemana kita? Ya, mau kemana kita kalau tidak minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu kunci. Anda bisa berjumpa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi,
maupun dalam alam nyata, di dunia maupun kelak di akhirat. Andai kata Anda ingin jumpa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lakukanlah 5 hal tersebut. Insya Allah Anda termasuk orang yang disayang oleh Rasulullah. Insya Allah Anda termasuk orang yang dicinta oleh Rasulullah. Insya Allah Anda termasuk orang yang bakal disyafaati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.